beribadah pada Tuhan. Kami persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dalam kasih Kristus saya ucapkan sedang Jumat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk segala sesuatu yang telah Kau nyatakan, yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
seluruh kehormatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami datang hadirat-Mu Tuhan. Kami tunduk hormat akan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu, sehingga kami boleh hadir hari ini untuk menghadap-Mu ya Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai setiap kami, Tuhan layakan setiap kami. Kami tidak izinkan suatu kuasa apapun di luar dari kuasa Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memulai ibadah ini dengan pujian. Syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Shalom. Boleh disapa kanan kirinya. Katakan Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bercurah bagi setiap hati pada pagi hari ini. Rahmatnya yang ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Roh Kudus bercurah di tempat ini. Rahmatnya yang ajaib memberikan kemenangan. Roh Kudus bercurah bagi gereja-Nya, menentukan pilihan-Nya hari ini.
kasih Tuhan, api kemuliaan Tuhan dari surga memenuhi setiap kami. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita.
pujian yang luar biasa dari kaum wanita. Saya undang kembali sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami hanya memiliki satu Allah. Hanya ada satu pribadi yang kami tinggikan, kami muliakan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kami tidak mau yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap hanya Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau mencipta sekarang dan selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau selalu hidup, Kau selalu hidup, Kau terukur, panjang setiamu.
hikmat, pengetahuan, pemahaman lebih komprehensif kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, memaknai firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dengan segenap hati. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini, namun Roh Kudus yang akan menyempurnakan, dan setiap hati yang telah siap untuk diberkati, Engkau menaburkan benih ke dalam hati kami, sehingga kami dapat berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius 19 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bergantian ya. Saya membaca ayat yang ketiga, jemaat Tuhan saudara sekalian membaca ayat yang keempat. Demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dikawinkan oleh orang lain, dan ada orang yang dibuat demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Puji Tuhan. Satu dialog yang begitu panjang dari ayat 3 sampai ayat 12. Ini membicarakan tentang kontroversi kala itu. Memang ada satu perdebatan panjang di antara pemahaman-pemahaman orang-orang Farisi khususnya. Ada pendapat yang mengatakan boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Tapi ada satu pihak yang berkata hanya alasannya zina saja boleh menceraikan. Lalu orang-orang yang sepakat dengan boleh
menceraikan pasangan itu membuat dalih, mencari data di dalam Alkitab. Mereka mendapati Musa, seorang abdi Allah, seorang nabi itu bisa mengeluarkan surat cerai kepada mereka. Tapi Musa mengeluarkan surat cerai pun oleh karena kekerasan hati mereka. Dari semula tidak ada aturan yang menekankan bahwa orang telah dipersatukan oleh Allah itu bisa dipisahkan oleh manusia. Kita membaca dimulai dari ayat yang ketiga saja. Orang-orang Farisi itu selalu mencari jalan, mencari celah, menjebak Tuhan Yesus dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sedang booming kala itu, yaitu tentang perceraian itu sendiri. Kala itu kata perceraian itu menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah perbincangan tidak hanya di dalam kalangan anak-anak Tuhan, tetapi juga di dalam pemikir-pemikir, khususnya para teolog-teolog yang terkenal pada waktu itu. Termasuk juga para rabi-rabi Yahudi berusaha mendefinisikan tentang fenomena yang muncul dari sebuah perceraian itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mendengar berita terbaru dari Singapura. Setelah diotopsi mayat dari orang yang terkena virus COVID-19, kesimpulan sekarang ini itu bukan virus. Itu bukan virus, dan ini cukup mencengangkan. Rupanya itu hanya pengentalan darah saja. Itu sebabnya salah satu obat dalam sebuah penelitian itu hanya disarankan penisilin saja begitu. Dan beberapa obat yang lain tentunya untuk mengencerkan darah. Dan saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah kena COVID itu. Mereka hanya minum obat itu dan itu jadi sembuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 5 atau 6 tahun ini kita masih dibingungkan dengan persepsi, dengan cara pandang yang berbeda. Orang bilang ini virus, sehingga mewabah kemana-mana. Tapi hari ini dua negara besar ini, satu Cina telah menyelidiki hal itu bukan virus. Sekali lagi, apapun kesimpulan yang kita dengar hari ini dari penelitian-penelitian itu, membuat kita jadi gamang, membuat kita jadi sulit untuk menetapkan sebenarnya mana yang benar. Saya ingat peristiwa ini, maka kembali kepada Matius 19 ini. Peristiwa tentang hiruk pikuk suami boleh menceraikan istrinya itu menjadi perbincangan yang sangat masif, baik dari jemaat maupun para teolog, orang-orang ahli pikir pada waktu itu. Sehingga yang kemudian menjadi titik berat adalah jemaat-jemaat awam. Mana yang harus saya ikuti? Mana yang harus saya pahami terhadap penafsiran-penafsiran ketika melihat konteks Alkitab itu? Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua rabi yang memang dipercayai, dua guru yang menjadi
dua pandangan utama di dalam kehidupan orang-orang Farisi. Yang pertama namanya Rabi Samai. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di internet banyak, baca di buku-buku banyak. Rabi Samai ini berkata begini, seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya kalau kedapatan mereka berzina. Dua keyakinan orang-orang Yahudi terbelah keyakinannya. Di satu sisi orang mengikuti begitu kuat pandangan Rabi Samai ini dengan berkata boleh menceraikan istri kalau mereka kedapatan berzina. Persoalannya di dalam bagian ini tidak dibahas. Bagaimana yang berzina itu suami? Apakah boleh seorang istri menceraikan suaminya? Tidak ada pembahasan yang melibatkan hal itu. Tetapi justru sepertinya begini, pihak wanitalah yang kemudian menjadi beban terlalu berat yang harus ditanggung oleh mereka. Sehingga kebanyakan orang berpendapat dari alur Rabi Samai ini, mereka ramai-ramai seolah-olah berkata, oh betul ada seorang tokoh, seorang guru yang menjadi panutan. Kita boleh menceraikan istri kalau istri itu kedapatan berzina. Nah kemudian muncul rabi yang kedua namanya Rabi Hillel. Rabi Hillel ini lebih radikal. Dia katakan begini, seorang laki-laki boleh bercerai dengan pasangannya dengan alasan apapun. Jadi kalau istrinya meludahi suami boleh cerai. Kalau istri nendang suami boleh cerai. Kalau istri tidak memberikan uang kepada suaminya boleh dicerai. Ya kan, iya beda sekarang dunia. Kalau dulu suami memberikan uang kepada istri, kalau sekarang tidak. Istri memberikan uang kepada suami, kalau tidak itu cerai. Ya Pak Juntak ya. Yo, wajar Om. Haleluya. Tapi maksud saya, alasan sederhana itu bisa dibenarkan menurut Rabi Hillel. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan mengikuti kedua rabi ini. Rabi Samai, Rabi Hillel, jangan ikuti. Mereka adalah orang-orang yang melihat teks dari konteks pada waktu itu, kemudian membuat kesimpulan secara samar-samar tanpa melihat satu konteks kebenaran firman Allah itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang perceraian itu sendiri? Ini kan yang coba kita akan cari tengahnya, supaya di antara kita tidak terjadi dua pandangan ini, tapi pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam menjawab semua persoalan-persoalan, pengertian-pengertian yang muncul pada waktu itu. Nah, khususnya Tuhan Yesus tidak memberi jawaban secara eksplisit boleh atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengembalikan laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan kodrat ciptaannya. Itu sebabnya dia sebut begini, bahwa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk bersatu. Lihat, laki-laki
meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Inilah blueprint Allah terhadap seorang laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan sesuai tujuan Allah untuk mereka bersatu. Dan kalau kita belajar dari Alkitab, dari firman Allah, bahwa Allah sendirilah yang membuat lembaga pernikahan itu. Jadi tidak mungkin Allah itu berkenan memisahkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah itu. Tidak mungkin Allah mempersatukan kemudian di lain waktu oleh karena banyak persoalan, banyak problem diizinkan berpisah. Tidak mungkin. Ingat, Allah itu konsisten terhadap apa yang dinyatakannya di dalam firman Allah. Jadi sejak semula diciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk bersatu. Dan dia juga sang pencipta lembaga pernikahan itu. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika Anda menikah ditumpangkan tangan oleh seorang hamba Tuhan, Anda didoakan. Tapi ingat, Allah yang hadir di tengah-tengah pernikahan Anda, itulah yang mengikat pernikahan itu. Secara rohani Allah hadir di dalam pernikahan itu, dan Allah lah yang mengikat itu semua. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh firman Allah, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ditambah dari ayat yang ke-9 itu, bahwa seseorang yang telah bercerai, ia menikah lagi, kata Alkitab, ia berbuat zina. Meskipun Anda menikah di gereja, meskipun Anda menikah di tempat yang kudus sekalipun, meskipun yang memberkati Anda seorang nabi, meskipun yang memberkati Anda seorang rasul, kalau Anda sudah cerai dengan pasangan hidupmu, Anda menikah lagi, Anda tetap berzina di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang rasul yang bisa meloloskan pernyataan Allah ini, atau bisa menganulir pernyataan Tuhan. Pasal apa yang bisa dipakai untuk menganulir dari sebuah pernyataan Allah bahwa laki-laki dan perempuan itu bersatu? Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa dasarnya manusia menceraikan itu? Sekali lagi, apabila seorang telah bercerai, dia menikah lagi, ia berbuat zina. Kita membaca tadi ada satu pernyataan dari murid-murid Tuhan Yesus, kalau begitu susah sekali menikah itu. Apakah bukan lebih baik selibat? Selibat itu tidak menikah. Tapi Tuhan Yesus menyatakan begini, tidak semua orang, ayat 11 itu, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu tentang selibat, tentang membujang menyendiri itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi kalau oleh karena alasan-alasan klasik seperti tidak ada materi, karena cacat, karena celah, karena fisik yang kurang baik, lalu berkata, lebih baik saya gak menikah. Bagi mereka, bagi murid-murid, bagi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, itu kesimpulan sementara. Oh, kalau begitu orang tidak bisa menceraikan pasangan
kalau kedapatan berzina, kalau kedapatan melakukan satu pelanggaran norma-norma etika yang berlaku pada waktu itu, kalau begitu susah banget syaratnya. Lebih baik selibat saja, dah gak usah menikah. Hari ini di Jepang, Bapak Ibu Saudara, seperti beberapa bulan lalu saya sampaikan, anak-anak muda, mereka tidak mau keluar dari satu kamar, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Enggan bagi mereka untuk menjalin relasi dengan sesama. Cara mereka menjalin relasi dengan sesama adalah memakai alat-alat canggih komunikasi hari ini. Sehingga sosialisasi mereka dengan sesama hanya sebatas alat. Bagi mereka menikah, punya anak itu menyusahkan. Kalau saya tanya Bapak Ibu, punya anak itu menyusahkan atau gimana ya? Ada yang bilang pertama, menyusahkan. Ada katakan? Menyenangkan. Kalau mungkin udah usia 70 ya, menyusahkan, kan begitu. Nanti dibilang apa? Kakek-kakek, nenek-nenek ganjen gitu kan. Tapi kalau anak-anak muda melahirkan keturunan, itu kan sesuatu yang memang selazimnya begitu. Ada yang takut punya anak, wah kasih makan apa ya? Ya kasih makan. Wah kasih susu apa ya? Ya kasih susu. Bagaimana biayanya? Ya kasih biaya, kan begitu. Bagaimana sekolahnya? Ya kasih sekolah. Nanti kalau sudah besar kuliahnya, ya kuliahin, kan begitu. Kadang-kadang kita takut sebelum berperang. Takut dulu sebelum memulai. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi konsep pernikahan Kristen itu jelas. Bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia yang dimaksud itu bisa pihak ketiga. Bisa kesepakatan Anda berdua pasangan. Bagaimanapun persoalannya, bagaimanapun kesulitannya. Saya pernah mendengar seorang laki-laki diminta oleh istrinya untuk melakukan anastasia. Apa itu? Suntik mati itu apa? Kebiri, suntik mati. Eutanasia, Eutanasia, disuntik mati. Karena apa? Istrinya itu setelah melahirkan rupanya koma. Setelah melahirkan koma terus bertahun-tahun. Sehingga istrinya minta ke dokter supaya istrinya yang minta itu. Istrinya yang minta. Karena melihat sulitnya hidup, yang kasihan suaminya menjaga anak yang baru lahir itu. Apa yang dilakukan oleh suaminya? Wah kalau begitu puji Tuhan gitu. Kalau begitu suntik aja Pak Dokter. Enggak. Apapun yang terjadi, tetap dipertahankan tali pernikahan itu. Sekali lagi, konsep pernikahan Kristen jelas terukur. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karenanya pernikahan Kristen itu tidak boleh gegabah di dalam memilih pasangan. Karena usia, karena keadaan ekonomi, karena item-item yang lain, yang penting dia hidup boleh lah.
tanpa ada pertimbangan-pertimbangan logis dari firman Allah. Sekali lagi, tidak boleh gegabah. Karena apa? Sekali terjadi untuk selama-lamanya. Kesampingkan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Singkirkan itu semuanya. Karena dia cantik. Dulu kan ada anekdot ya, pertanyaan-pertanyaan lelucon. Seorang laki-laki memilih pasangan hidupnya, seorang wanita. Ditanya, kamu pilih calonmu itu cantik tapi kelakuannya buruk gitu. Kamu atau pilih mukanya buruk, kelakuannya baik. Yang laki-laki pilih yang mana? Gak ada. Kalau seandainya Bapak harus pilih dan boleh bilang gak ada. Oh, yang cantik lah. Cantik kelakuannya buruk. Itu bisa diilim. Enggak. Kalau cantik ya, nanti usia 50 tahun keriput. Tapi yang dalam itu tidak bisa dirubah. Amin. Yang rusak itu yang jelek lakuannya. Tapi yang jelek, mohon maaf, yang standar gitu, bisa dirubah bukan? Sekarang kan ada operasi plastik kresek ya, plastik ini plastik itu ya kan, bisa dioperasi, bisa dirubah. Tapi hatinya baik. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu operasi plastik ya. Terima apa adanya. Anda adalah orang-orang yang tercantik. Menurut suami masing-masing. Menurut suami masing-masing. Jadi sekali lagi, Anda tidak boleh atau singkirkanlah pandangan-pandangan duniawi, lahiriah, secara material. Singkirkan alasan-alasan itu. Tapi mulai mempertimbangkan kesamaan kerohanian. Oh, itu anak Tuhan. Oh, dia hidup takut akan Allah. Dewasa imannya, satu visi dalam kehidupan. Oh, dia orang yang setia beribadah. Jangan cari orang yang gak setia. Laki-laki, wanita, ingat ya, cari orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Jangan hanya cari waktu hari Natal saja. Jangan cari pasangan hidup kalau mau menikah saja diberkati di gereja. Anda akan lebih berat perjuangannya. Menyakitkan. Kalau saya bilang seperti pisau ditusukkan lalu digoel-goel begini, sakit, perih rasanya. Carilah pasangan hidup yang setia beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang berkeluarga jawab semuanya. Saya harapnya anak muda. Mau cari lagi memang. Anak-anak muda, Pak. Anak muda yang jawab. Cari yang setia beribadah. Cari yang setia beribadah. Maka menikah itu berarti siap membagi waktu. Kalau menikah hanya untuk kepentingan sendiri, mengikuti hobi sendiri, jangan menikah. Kasihan pasangan hidupnya. Kalau Anda suka game, main game lah pada waktunya. Jangan sepanjang hari Anda main game. Anda punya hobi mancing, mancinglah sesuai dengan porsinya. Anda suka pelihara burung, seperti saya merpati di depan. Paling saya kasih makan, sedia makan udah saya tinggal. Saya bercanda dengan istri saya, dengan ibu gembala. Kan begitu. Sebab ada orang yang hobi seluruh perhatian hidupnya ditumpahkan habis kepada hobi. Ingat, orang yang
menikah itu berarti siap membagi waktu, siap membagi kepentingannya berkurang. Seorang yang siap menikah itu adalah harus punya prioritas. Prioritasnya adalah keluarga dan pasangannya. Itu sebabnya di dalam catatan ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengembalikan fungsi utama bahwa sebuah perkawinan itu adalah merupakan konteksnya di dalam penciptaan, yaitu laki-laki dan perempuan kodratnya adalah bersatu. Itulah sebabnya tujuan Allah menciptakan laki-laki bukan hanya melahirkan keturunan. Tuhan menciptakan lembaga pernikahan dan orang masuk di dalam pernikahan itu tujuannya tidak hanya keturunan, tapi tujuannya adalah menemukan belahan jiwanya. Pak Galingging menemukan belahan ibunya, Bu Galingging tentunya, itulah belahan jiwanya. Pak Rudi menemukan belahan jiwanya, tidak hanya sekedar melahirkan keturunan. Diharapkan dengan pasangannya, dengan belahan jiwanya, bisa bertumbuh bersama, bisa mengarungi bahtera rumah tangga bersama, bisa menua bersama, bertumbuh di dalam kekudusan bersama, di dalam kebenaran secara bersama-sama, menjadi keluarga yang kudus, mencerminkan kemuliaan Allah pernikahan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan dengan baik bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ingat, manusia itu hanya memisahkan bisanya dengan berbagai macam alasan-alasan klasik yang muncul, karena kesalahan pasangan, karena pasangan tidak baik. Sekali lagi, semua saya sudah kasih tahu. Makanya tidak boleh gegabah memilih pasangan hidup itu. Harus diperhatikan dengan baik. Manusia hanya bisa memisahkan saja kalau melihat kondisinya tidak memungkinkan. Kalau situasinya tidak baik, situasinya merugikan. Tetapi Kristus, Ia mempersatukan. Lihat Bapak Ibu Saudara, bukankah dosa itu memisahkan? Dosa itu memisahkan antara Allah dengan manusia, sehingga ada gap antara Allah dengan manusia, terpisah oleh jurang dosa itu. Itulah pemisah. Tapi kematian Kristus di atas kayu salib, Ia merobohkan tirai penutup antara ruang kudus dan maha kudus. Ini berarti bahwa Kristus itu memperdamaikan, Kristus itu mempersatukan. Kiranya apa yang kita pelajari dari firman Allah pagi hari ini menjadikan kita bertambah dewasa di dalam Tuhan, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Ia mempersatukan, dan manusia hanya bisa berusaha memisahkan. Tetapi di dalam Kristus saya berdoa, kiranya kita bersama menjadi satu keluarga yang selalu utuh dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Dan mari kita bersama datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan yang kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya.
Syukur bagi Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bersama telah besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah dalam rangka memperteguh, memperkuat persatuan kita dengannya. Dosa yang selama ini menguasai hidup kita, dosa yang selama ini kita lakukan yang termeterai di dalam hidup kita, dengan kematiannya dosa itu dihapuskan, sehingga kita memiliki jalan yang baik, memiliki pintu masuk untuk kembali memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah, sehingga kita bisa berkata kepadanya, "Ya Aba, ya Bapa." Ada satu hubungan yang baik dengan Bapa oleh karena kematiannya di atas kayu salib. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Dan mari jemaat-jemaat Tuhan kita bersiap untuk menikmati berkat anugerah dan kemurahan dari Tuhan, yang kembali mengingatkan kita tentang pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib dalam rangka mempersatukan kita dengan Kristus. Pagi hari ini hamba-Mu telah sampaikan berita firman Allah. Manusia hanya bisa mereka-rekakan yang jahat untuk memisahkan,
tetapi kuasa dan kebenaran Kristus yang mempersatukan kami. Dosa membuat kami memisahkan diri dengan Allah, tetapi kematian Tuhan di atas kayu salib kembali mempersatukan kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang harmonis, memiliki kehidupan yang indah, memiliki kehidupan yang baik. Dan di hadapan Tuhan hari ini, hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup kami dilawat oleh kekudusan Allah. Hidup kami menjadi suci kembali oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karenanya Bapa, pagi hari ini ketika sebentar kami makan tubuh dan darah Tuhan melalui roti dan anggur ini, biarlah kiranya kami kembali teringat, kembali kami mengingat akan peristiwa-peristiwa pengorbanan Tuhan. Dan itu menjadi satu kekuatan yang memperbaharui hidup kami, untuk kami semakin meningkatkan kualitas kedewasaan iman kami di dalam Tuhan. Berkati pelayan-pelayan perjamuan yang akan mengantar berkat perjamuan kepada seluruh jemaat Tuhan, dan memberkati tangan-tangan yang mengambil dengan iman dan percaya. Tuhan membuih-buih berkat di atasnya. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Selamat
Angkat roti di tangan kananmu. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang diberikan kepada kita, sehingga penderitaan, penganiayaan harus ditanggung akibat dosa, tetapi Dia semua berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang tidak bercacat celah, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang mulia. Darah itulah yang mengalir dari tubuhnya sehingga memasahi bumi. Darah itulah yang menyucikan dan menguduskan kita dari segala pelanggaran dan kesalahan kita, sehingga kita disucikan, kita dikuduskan kembali untuk menjadi umat-umatnya dan berhak memiliki kehidupan kekal, garansi dari Dia yaitu keselamatan abadi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Sempurna perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau layak menyembah-Mu yang sempurna.
yang Kau curahkan kepada setiap kami. Kami percaya berkat dari kematian Tuhan di atas kayu salib adalah berkat menjadi bahagian atas hidup kami. Sehingga kami yang lemah, Tuhan sudah kuatkan kami. Kami yang lemah, Tuhan bangkitkan semangat gairah kami. Kami yang sakit hari ini kami berkata dengan iman, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, bangkitkan semangat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami terima perjamuan kudus pagi hari ini dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan, terima kasih untuk Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan masuk dalam persembahan. Bapak kami bersyukur Tuhan, terima kasih Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dan persembahan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan, baik sekolah, pekerjaan, bahkan kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Amin. Kami sambut persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sepersilakan perwakilan dari panitia ibadah Padang untuk menyampaikan satu kata-kata ucapan terima kasih atau Pak maju Pak sekalian. Kayaknya masih pedas. Salam. Marah-marah.
Ya, terima kasih Om telah memberikan waktu buat kami di sini. Jadi di sini saudara-saudara, kami panitia, sebenarnya panitia ini bukan 3 semuanya, apalagi anak-anak IUT ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara, ibaratnya yang memberikan apa yang diberikan kemarin. Kita bisa mengadakan acara kebaktian Padang kemarin di Ragunan. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudara yang telah menyumbangkan materi, pikirannya, waktunya. Jadi di atas, kalau ada di atas dari ucapan terima kasih kita akan lakukan. Dan juga buat IUT, terima kasih ya yang telah membantu ibaratnya acara kemarin. Ya, semoga IUT selalu seperti itulah. Kami dari orang-orang tua bangga kami lihat kemarin acara kemarin. Anak-anak itu ternyata masih bisa kita andalkan ya. Nah, jadi semoga anak-anak IUT jadi anak-anak inilah yang baiklah, anak Tuhan lah ya. Adapun mungkin IUT yang lain jangan diikutin ya. Jadi saya juga terima kasih Pak Imai ya. Sebenarnya Pak Imai kali ini saya di sini sebenarnya yang 2 ini saya bangga. Ternyata 2 ini karena saya seorang pendeta, cuma saya yang pendosa. Iya, kemarin itu sempat saya ngambek, jujur aja nih. Tapi saya pikir-pikir, lah saya panitia kok saya bego ya, kok ngambek. Jadi kami panitia meminta maaf kepada saudara-saudara bila mana kemarin ya, acara kemarin kalau ada kekurangan ya. Kami juga memang banyak sih kekurangan sih. Setelah kita ini ya, mungkin mudah-mudahan ini batu loncatan buat kita. Kalaupun ada acara-acara lain, kalaupun ibaratnya ini ada kekurangan, kasih tahu aja ke kita. Apapun itu kita siap. Ibaratnya ya inilah, disinilah kita siap. Siapa lagi kalau enggak bukan kita yang ini. Jadi hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Atau ada Pak, ibu saya di dua-duanya kali ini. Oke, terima kasih. Kami memang 3 pendekar. jadi memang ini juga baru kali ini perjalanannya 3 pendekar. Walaupun memang dia dibantu oleh youth ya. Memang untuk ini kali ini acara hanya diatur 3 orang inilah. Jadi memang pertama kami mau mengucapkan terima kasih buat semuanya sudah mengambil bagian, baik bentuk keuangan, tenaga. Kami ucapkan juga banyak terima kasih. Dan memang dalam berlangsungnya acara itu memang pasti ada kekurangannya. Khususnya kami panitia. Memang seharusnya panitia duluan sampai di sana. Tak tahunya panitianya di belakang semua. Jadi ada yang sudah salah jalan, sudah masuk di pintu berapa, pintu timur, utara. Jadi memang kemarin agak berantakannya di sana juga. Itu warnanya. Dan akhirnya ada yang bayar sendiri ya. Nanti kalau memang itu Bapak Ibu bisa bicara langsung ke panitia. Ya memang kalau untuk dana kita, puji Tuhan semuanya dicukupkan ya. Jadi kita minta maaf dengan itu ya, bertiga sebagai panitia meminta maaf kalau memang itu kemarin ya memang benar apa yang Pak Ketua bilang awalnya dia udah ngambek tapi ketemu dengan Jumai agak keras dikit jadi hari jalan bersama. Oke ya, ini ucapkan yang Pastor Ban yang kita sama-sama walaupun benar-benar kita itu tapi semuanya berjalan dengan baik.
Terima kasih panitia telah bekerja dengan baik, dan saya dengar dari mereka bertiga rencana tahun depan itu mau ke puncak. Mau nginep seminggu katanya. Katanya sehari nggak cukup, saya usul seminggu gitu biar puas pulang berantem semua, semua habis barangnya. Tapi kita doakan paling tidak nanti ke depan ya kita bisa bersama-sama. Pak Galinggin, Bu Galinggin ikut, Ibu Nina, ya. Bapak Ibu Medi nanti bisa ikut, Bapak Ampen nanti bisa ikut, Oma bisa ikut, ya. Pak Rudi juga bisa ikut, dan Ibu semua bisa ikut nanti. Nah, kita sama-sama di sana untuk menciptakan kebahagiaan ya bersama. Kita makan apa adanya ya, supaya kita semua terjalin hubungan yang harmonis dengan kita. Terima kasih buat panitia yang telah berjerih lelah dan jemaat Tuhan sekalian. Selamat ulang tahun kepada Ibu Wijen. Selamat ulang tahun kepada anak Altariani Daini yang tanggal 30 Mei kemarin. Selamat ulang tahun anak Rio tanggal 30 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira demikian beberapa pengumuman yang saya sampaikan, dan seluruh kegiatan ibadah berjalan seperti biasa. Saya minta maaf Bapak Ibu Saudara, ini listrik kita ini voltasenya turun naik, sehingga komputer kita itu jebol gitu ya. Termasuk sound ini sebenarnya untung itu agak canggih gitu. Kalau agak tinggi dia ada protect gitu, mati sendiri. Untungnya begitu, itu tidak masalah. Jadi tadi pagi saya minta Floren hubungi Baby, minta tolong laptopnya sebentar gitu supaya bisa dipakai. Kalau komputer ini nggak bisa kalau turun naik gitu, voltasenya terlalu tinggi. Bapak bisa lihat di belakang itu tadi malam 240 itu ketinggian. Kan biasanya 220 ya. Tapi ini sampai 240 ketinggian. Iya. Ya, jadi terlalu tinggi. Ya kemungkinan satu-satunya stabilizer ya. Pakai stabilizer. Tapi nanti kita bicarakan pengurus dan panitia ya. Baik. Saya kira itu atas ketidaknyamanannya saya mohon maaf. Kiranya ke depan kita akan jadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Adalah sukacita manakala kami menerima kembali kemurahan dan anugerah Allah, bisa berkumpul di tempat ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kiranya terjalin satu hubungan, satu relasi yang baik di antara kami, dan tubuh Kristus yang mempersatukan di antara kami. Selanjutnya Tuhan yang memberkati kami dengan berlimpah. Segala berkat turun atas rumah tangga dan keluarga kami. Berkat Tuhan turun atas segala usaha dan pekerjaan kami. Engkau menjadi penjaga dan pelindung saat keluar masuk rumah tangga kami, sehingga olehnya kami semakin berlimpah dengan kemurahan dan berkat-berkat dari Tuhan. Kau memberkati Ibu Wijen yang berulang tahun, anak kami Altariani Daily, Tuhan berkati. Berkati anak kami Rio, Tuhan berkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Aba berdoa bagi Bapak Erik Suryana yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Wiken anak Kerin, Tuhan yang batuk pilek, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa bagi Oma Tanpinio, pulihkan dalam nama Yesus. Berdoa bagi Opung Bonar pasca operasinya, Tuhan pulihkan dari hari ke hari dalam nama Yesus. Berkati dan pulihkan Bapak Rudi dengan sempurna. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan. Karenanya kami berdoa, Tuhan jamah lawat dalam nama Yesus.
Tuhan berkati dengan sempurna. Hamba berdoa bagi Ibu Irdes dan kandungannya. Tuhan berkati ibu dan anak dalam kandungannya sampai pada masa melahirkan. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan yang baru. Anugerah Tuhan dilimpahkan. Berkati juga Ibu Mega, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kiranya Allah mengaruniakan kesehatan, kekuatan yang baru. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gerejamu dimanapun berada. Berkati gerejamu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan semua. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.